gitu ya. Ya, ini ada God and Halo, selamat datang kembali, Mas. Terima kasih sudah diizinkan kembali untuk gabung di sini. ya, God and Beyond Kristen bukan Kristen. Saya non-Kristen, tapi saya sangat tertarik akan Kristiani. Oke, silakan Bang. Langsung saja apa yang mau disampaikan? Saya memiliki pertanyaan untuk setiap agama Abrahami gitu loh, utamanya Kristen dan Islam, karena mereka itu sangat eksklusif gitu loh, dalam arti orang lain yang selain Kristen atau selain Islam itu tuh sebaik apapun mereka itu tuh bakal masuk neraka. Nah, saya dalam sudut pandang manusia, utamanya dalam sudut pandang saya, itu tuh sangat-sangat nggak adil gitu loh. Bayangin kalau misalkan teman kita terlahir di Bali ya, misalkan dia beragama Hindu dan dia nggak pernah mengenal Yesus, dia tidak lahir dari orang tua yang Kristen, dia adalah orang yang sangat baik banget, bersedekah, dermawan dan sebagainya. Tapi hanya karena dia tidak mengenal sosok Yesus, atau hanya karena dia tidak mengenal Muhammad ya kalau dalam Islam, itu tuh dia sebaik apapun dia bakal masuk neraka gitu loh. Dan saya tahu ya bahwa mungkin mereka pun, teman-teman kita yang di Bali itu tuh mempunyai kesempatan gitu loh untuk mengenal Yesus selama mereka hidup gitu loh. Tetapi masalahnya adalah teman-teman yang lahir dari kecil dari keluarga Kristen itu tuh lebih mungkin untuk memeluk Kristen ketimbang teman-teman kita yang Hindu gitu loh. Saya tidak membantah ya bahwa ada banyak banget orang yang non-Kristen misalkan menjadi masuk Kristen, itu ada banyak ya. Tetapi kalau misalkan kita ngomongin soal kemungkinan orang yang lahir di Bali itu tuh akan susah untuk masuk Kristen. Sekarang saya punya skenario seperti ini Pak. Misalkan teman-teman kita yang di Palestina misalkan ya, yang dia itu anak-anak kecil. Dari kecil dia itu dilahirkan dari keluarga Muslim. Sampai kehidupannya, sampai dewasa dia tuh sangat menderita gitu. Kayak misalkan tempat ibadahnya dibom lah sama Israel, orang tuanya dibunuh lah sama tentara Israel dan sebagainya gitu loh. Dia pokoknya sangat-sangat menderita gitu ketika hidup di dunia. Dan akhirnya dia mati. Setelah mati, apa yang terjadi sama dia gitu? Dia salah menyembah Tuhan. Dan lalu kemudian dia masuk ke neraka. Jadi di dunia dia sangat menderita, sangat menyedihkan. Ketika setelah mati, dia tuh tetap menyedihkan dan menderita karena kebetulan salah menyembah Tuhan. Jadi mungkin itu pertanyaan saya mengenai kekristenannya. Kenapa meskipun Tuhan Kristen, Tuhan pada umumnya ya, Islam juga sama sih, itu sangat maha pengasih, sangat maha kasih, tapi dia itu tuh mau untuk memasukkan orang yang tidak menyembahnya ke dalam neraka untuk selamanya gitu loh. Kita nggak ngomongin 1 tahun 2 tahun ya, tapi untuk selamanya. Gitu aja dulu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, kalau saya sih nggak bisa membahas itu terlalu banyak, mengingat saya juga seorang manusia yang adalah ciptaan. Jadi kalau Bang GNB memiliki pertanyaan ketidakadilan seperti itu, di mana semua abang anggap kurang adil ya, mau Kristen, Islam, tentu menurut ajaran dan tokohnya masing-masing, gimana ya? Itu yang saya nggak bisa bahas, karena saya secara sederhananya hanya bisa berkata seperti itulah konsepnya, seperti itulah hukumnya. Tetapi kalau dikatakan itu tidak adil, ini kan tergantung perspektif siapa dan bagaimana cara berpikirnya sih kalau saya lihat. Karena begini Bang, tidak adil kalau saya menolak Tuhan, saya masuk neraka. Itu bisa jadi begitu pengertiannya. Jadi contoh, menolak Yesus, saya kan bukan Kristen, misalnya gitu ya. Di mana keadilan Tuhan? Saya bukan Kristen.
saya menolak Yesus, saya masuk neraka. Kalau yang saya baca dari kalimat itu, jadi begini kalimatnya, di mana keadilannya? Saya menolak Sang Pencipta, saya dibuang oleh Sang Pencipta. Terjemahan saya sesederhana itu, Bang, God and Beyond. Gitu. Mengenai caranya seperti Yesus lewat jalan salib, ini kan masalah caranya Tuhan yang di-reveal, yang diungkapkan, disingkapkan kepada kita seperti itu, ternyata lewat jalan itu caranya. Itu kan masalah teknis, Tuhan mengaruniakan jalan keselamatan itu. Itu kan masalah teknis saja. Tetapi di dalam secara fundamental, kalimat abang tadi kalau saya sederhanakan jadi begitu. Kok Tuhan itu saya anggap tidak adil karena saya menolak dia. Sang Pencipta itu saya anggap tidak adil karena dia memasukkan saya neraka hanya gara-gara menolak Sang Pencipta itu. Nah, menurut abang sendiri gimana kalau kalimatnya seperti itu? Apa masih make sense? Atau malah jadi terlihat, oh iya juga ya, nggak mungkin kan kita yang diciptakan, kita menolak Pencipta, terus kita bilang nggak adil ketika kita menolak dia, dia pun tolak kita. Neraka coba kita singkirkan dulu, coba kita ganti gini, supaya abang lebih memahami ya, lebih membumi pengetahuannya. Neraka kita ganti, saya pakai istilah seperti tadi. Waduh, saya lagi kuliah kata si rapper tuh, si rapper nongol tuh. Ya udah kuliah aja dulu, ntar kita sambung lah. Oke. Selamat kuliah rapper. Oke. Kalau saya ganti gini, Bang, biar abang dapat cara berpikir paling sederhananya. Pencipta saya anggap tidak adil karena dia menolak saya akibat dari saya menolak dia. Oke. Gimana kalau begitu, Bang? Gimana menurut abang frasa itu? Siap. Jawabannya sangat menarik ya, tapi saya kira itu bukan poin saya. Jadi saya tuh meng-highlight kayak gini, Pak. Bukan kita menolak Tuhan, makanya Tuhan menolak kita. Kalau itu jelas, aku pikir itu sangat adil ya. Kalau misalkan Tuhan menolak kita karena kita menolak Tuhan gitu loh. Tapi kasus yang saya angkat tadi adalah kita tuh menolak salah satu versi dari Tuhan tertentu gitu loh. Maksudnya gini, abang kan sekarang Kristen ya, dan ayah saya Muslim. Ini jujur saja nggak apa-apa ya, jujur saja nggak apa-apa, jawab aja nggak apa-apa. Ayah saya Muslim dan dia udah meninggal, dan saya bisa pastiin bahwa dia tuh adalah orang yang sangat baik gitu loh. Dia suka bersedekah, dia dermawan dan sebagainya. Dia tidak menolak Tuhan, dia menerima Tuhan. Cuma masalahnya adalah dia tuh Muslim. Nah, jujur saja nggak apa-apa. Menurut pemahaman agama yang abang yakini, dia itu masuk neraka kan? Itu yang dalam maksud saya tuh adalah ketidakadilannya di sana gitu loh. Karena jika surga dan neraka itu hanya ditentukan oleh tempat dan kapan di mana kita lahir, dan itu bukan pilihan kita. Ayah saya tidak memilih untuk menjadi Muslim ya. Dia tuh kebetulan kakeknya Muslim, orang tuanya adalah Muslim. Jadi tempat di mana dan kapan kita dilahirkan itu tuh bukan pilihan kita, tapi itu menentukan agama apa yang kita pilih. And yet, dan ternyata penentuan apakah agama apa yang kita pilih itu tuh menentukan masa depan kita setelah mati gitu loh. Nah, saya melihat ketidakadilannya di sana, Bang. Itu pendapat abang gimana? Ya, itu yang saya maksud tadi kan. Saya nggak bisa berbicara banyak di situ, mengingat kita sedang membicarakan aturan main, betul apa tidak? Iya. Iya kan, ini kan bisa kita bungkus dalam sebuah kata sederhana, aturan main. Boleh nggak kita sebut begitu? Aturan mainnya terima Yesus masuk surga, menolak Yesus masuk neraka. Ini boleh. Saya pakai istilah langsung nih, jadi biar clear pengertiannya. Boleh nggak saya sebut gitu? Ini kita sebut aturan main. Siap, boleh. Boleh ya, oke. Itu yang saya maksud tadi, Bang. Saya nggak bisa berkomentar banyak, mengingat aturan main ini bukan kita yang buat. Saya sama seperti abang, sebagai sesama ciptaan, saya bisa ngomong apa gitu. Tetapi yang saya tahu di Alkitab itu ada dua hukum. Pertama, kalau sudah mengenal Yesus, berlaku hukum Kristus. Menerima dia selamat, menolak dia binasa. Tetapi bagi orang yang belum pernah menerima Yesus sama sekali, maka berlaku hukum Nuh.
atau hukum hati nurani. Dan itu ada ayatnya di Alkitab bahwa orang akan dihakimi menurut nuraninya. Jadi ketika ini kita anggap di zaman dulu orang Yesus belum lahir, mereka itu akan dihakimi menurut nuraninya, Bang. Menurut Abang, menyetubuhi istri orang itu tidak baik. Tapi Abang kerjakan, Abang sudah melanggar hukum Tuhan. Nurani itu dalam pemahaman saya, hukum yang dititipkan Tuhan di dalam jiwa kita. Sepengetahuan saya, sepemahaman saya seperti itu. Jadi enggak juga kalau dikatakan termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan, jejak Tuhan tidak ada dalam hidupnya, saya enggak percaya. Karena buktinya dia punya nurani. Kalau ada orang yang berkata nurani itu adalah bagian diri kita, belum tentu. Karena mengingat kita bukan menciptakan diri kita sendiri. Jadi hanya orang-orang naif, biasanya sih ini orang-orang yang non-teis ya, non-teis. Orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan berpikir seperti itu gitu kan. Ya pertanyaan saya simpel aja, emang kamu menciptakan dirimu sendiri? Sesuatu yang ada dalam dirimu itu yang kamu ciptakan. Detak jantungmu emang kamu yang kontrol berapa detak per detik, berapa detak per menit? Kan enggak, terlalu naif kalau menurut saya. Jadi balik lagi, di luar Kristus, belum mengenal Kristus, maka berlaku hukum nurani. Itulah yang akan menjadi parameter yang bersangkutan di hari penghakiman. Tetapi Bang, kalau sudah pernah mendengar Kristus, sejauh yang saya pahami, dia langsung hitam putih memang. Ini sejauh yang saya pahami ya, kita sharing ya. Karena dalam pemahaman saya, Tuhan bisa langsung veto kita. Kamu sudah mendengar, tetapi kami menolak. Bagi saya, itu artinya kamu menolak. As simple as that kalimatnya. Gitu Bang, silakan. Itu menarik ya, karena saya pengen tegesin poin Abang yang bagusan itu bagus banget gitu loh. Ketika kita mendengar Yesus, itu kayak hitam putih, entah itu menolak atau menerima kan. Nah, dan poin saya adalah kecenderungan kita untuk menolak atau menerima itu tuh tidak ditentukan oleh kita loh. Itu ditentukan oleh background di mana kita dilahirkan. Orang yang lahir di orang tua Muslim itu tuh akan lebih cenderung untuk menolak Yesus. Tetapi untuk siapapun, termasuk Abang mungkinnya, kalau mungkin saya nggak tahu masa lalu Abang kayak gimana, tapi termasuk Abang, jika Abang lahir dari orang tua yang Kristen, Abang akan lebih mungkin untuk menerima Yesus. Saya tahu Abang tadi tidak mau berkomentar mengenai apakah Tuhan itu adil atau enggak. Tapi pertanyaan saya akan ganti kayak gini ya. Coba bayangin bahwa Abang itu lahir di Palestina. Orang tua Abang Muslim, Abang diajarkan Islam. Sehingga orang tua Abang maaf banget dibunuh oleh orang Israel, dan Abang juga dibunuh. Anda tuh menderita selama di dunia gitu loh. Dan ketika mati, ketika meninggal, Abang tidak ketemu Yesus. Karena Abang tidak ketemu Muhammad atau Allah gitu ya. Karena Tuhan yang benar ternyata adalah Yesus. Dan Yesus bilang, kamu akan saya masukin neraka karena kamu tidak menerima saya. Karena kamu ternyata menganggap saya cuma sebagai nabi. Abang di dunia menderita. Ketika meninggal itu menderita. Nah, so pertanyaan saya adalah, apakah menurut Abang itu aturan main seperti itu tuh adil? Saya tertarik dengan yang Abang katakan tadi, bahwa sebagai seorang Muslim itu itu karena dipengaruhi oleh background, begitu ya. Abang menjadi seorang Muslim, Abang menolak Yesus, Abang katakan itu dipengaruhi sangat oleh background Abang as a Muslim, betul? Betul. Tapi saya mau tanya, ketika Abang menolak Yesus itu bukan Tuhan, itu yang menolak itu background Abang atau keputusan Abang? Keputusan saya yang sangat besar dipengaruhi oleh background saya. Tapi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya juga. Nah, saya coba kasih ilustrasi sedikit ya Bang. Contoh, ada seseorang yang tidak sengaja, dia di atas pesawat ledek-ledekan. Dia berkata, di tasku ada bom. Maksudnya dia itu hanya bercanda. Disikapi dengan serius di pesawat, lalu sampai di darat dia ditangkap. Apakah itu, ini agak melenceng sedikit ya, maksud saya, apakah itu, maksudnya gini, ucapan dia itu sah tidak kalau itu dianggap
harus dia pertanggungjawabkan, walaupun cuma sekedar bercanda. Tergantung dampaknya ya. Tapi saya akan cenderung untuk bilang sah. Meskipun itu bercanda, karena itu candaan yang Ya. sangat ini. Ya tapi di mata hukum nggak ada istilah canda, Bang. Iya. Itu kalau hanya sekedar yelling, berteriak, ya ada bom di tasku, ada bom gitu. Nah, kalau bagaimana kalau orang yang nggak sengaja membunuh, Oke. atau mungkin dia dalam keadaan marah nih. Banyak kan misalnya nih, istrinya maaf diperlakukan tidak senonoh. Wah, wajar dong, Bang. Siapa coba kita punya istri diperlakukan seperti orang yang lain? Kalap deh, Bang. Membunuh. Dia di penjara nggak, Bang? Semestinya dia tetap di penjara. Iya, jadi maksudnya gini, memang contoh ini nggak terlalu kuat, tapi poin yang mau saya sampaikan, kita nggak bisa hiding di balik background. Ya. Sayangnya seperti itu. Kita nggak bisa, Bang. Ayub, sayangnya saya nggak tahu. Sayangnya abang belum pernah membaca Alkitab. Nanti kalau abang baca Alkitab, nama kitabnya Ayub langsung ya di Alkitab. Kalau abang benar-benar ingin baca secara serius, Bang, keren, Bang. Betul, Bang. Saya ini nggak ngomong agama ya, Bang. Sorry ya, saya nggak ngomong agama. Karena abang saya lihat pemikirannya bagus. Saya berbicara kita sebagai orang-orang yang berpikir. Ayub itu, Bang, seorang saleh. Tetapi one day, satu hari saja, Bang, semua lenyap kekayaannya. Dan tahu nggak, Bang? Ketika semua yang dia miliki lenyap dalam sehari, di mana kita mungkin sudah mengutuki Tuhan. Tetapi bibir Ayub ngomong, dengan telanjang aku keluar dari kandung. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, keren, Bang. Jujur ya, Bang, saya nggak berani melihat ada orang yang bisa sehebat Ayub perkataannya. Tetapi di dalam prosesnya, Bang, karena proses itu ternyata berlangsung cukup lama, sampai akhirnya pun, bayangin ya, Bang, harta kekayaannya lenyap. Kambing, domba, lembu, sapi, lembunya semuanya mati. Anaknya ada 6, semuanya mati. Terakhir, Bang, satu-satunya harta yang dia miliki, anggaplah seperti itu, istrinya. Istrinya pun terakhir ngomong begini, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Itu kata-katanya, Bang, di Alkitab. Artinya, orang yang paling ia percaya, pasangannya sendiri pun pada akhirnya, tanda kutip, meninggalkan dia. Parah memang, Bang. Parah betul kejadiannya. Nah, dalam keadaan seperti itu, Bang, wajar dong. Di awal saja wajar, Bang, kalau dia langsung kolaps secara kejiwaan, wajar kalau saya bilang. Tetapi setelah sekian lama, Bang, baru akhirnya ketika istrinya pun nggak lagi mendukung dia, baru, Bang, dia mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Tetapi pada suatu ketika, Bang, Tuhan berbicara dengan dia, bertanya jawab tentang keadilan yang sangat dalam sih, maksud saya, yang dalam pemahaman saya, Bang. Singkat ceritanya, Bang, Ayub nggak bisa jawab. Nanti abang silakan baca kitab Ayub secara keseluruhan pasalnya. Singkat ceritanya, Ayub tidak bisa menjawab hikmat Tuhan. My point is, poin saya adalah, kalau abang berbicara tentang pertimbangan Tuhan, kok bisa ya menolak Yesus itu? Masa begitu? Menolak Yesus masuk neraka? Saya kan lahir dari keluarga Islam. Wajar dong, saya nggak jelas saya menolak, ya memang saya dididik secara itu gitu. Kalau itu ya, Bang, saya nggak bisa komentar, saya mohon izin. Gak apa-apa. Tapi yang saya tahu, kalau abang, tanda kutip nih ya, saya coba agak dramatis sedikit. Abang mau bermain-main gede-gedean hikmat dengan Tuhan, saya mundur, Bang. Nggak berani. Karena nanti saya percaya semua manusia yang menganggap keadilan Tuhan itu cacat akan memiliki kesempatan, one by one, satu persatu, masing-masing akan memiliki kesempatan untuk membela dirinya di hadapan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada satupun yang manusia akan sanggup melawan hikmat dan kebenaran Tuhan.
Kira-kira cuman begitu Bang yang bisa saya sampaikan. Silakan Bang. Kisah Ayub itu sangat menarik ya. Dia tuh adalah kisah yang bagaimana dalam penderitaan segede manapun dia tuh tetap bertahan gitu. Tapi Ayub tuh pernah bilang kayak, kenapa aku menderita seperti ini? Dan Tuhan kurang lebih bilang bahwa kamu tuh cuman pion doang gitu. Aku loh yang Tuhan. Kamu tuh cuman pion. Jawaban Tuhan seperti itu pada Ayub ya. Tapi yang tertarik untuk aku highlight itu adalah tadi ya, bahwa apakah keputusan kita tuh sepenuhnya tanggung jawab kita? Apakah background kita di belakangnya itu sama sekali tidak tidak ada relevansinya gitu loh dengan keputusan kita saat ini dalam memandang agama? Aku tetap memiliki keyakinan bahwa background kita itu tuh sangat memiliki peranan besar gitu loh dalam mengapa kita meyakini apa yang kita yakini hari ini. Termasuk misalkan aku masih meyakini Muslim, Abang masih meyakini Kristen. Karena secara data dan statistik, orang yang lahir di keluarga Muslim dia akan tetap Muslim, orang yang lahir di Hindu dia tetap Hindu, orang yang tetap di Kristen dia tetap Kristen. Ini membuktikan bahwa background itu tuh sangat relevan. Background keluarga itu tuh sangat tinggi peranannya untuk memutuskan saat ini kita meyakini apa sih. Aku cuma melihat itu aja sih Bang, bahwa ya balik lagi kan, keadilan atau enggak adil itu dalam sudut pandang kita kan. Kita nggak tahu, mungkin apa yang kita sebut nggak adil mungkin dalam sudut pandang Tuhan itu bisa aja adil ya. Tapi dalam pemahaman kita yang terbatas, seenggaknya kita bisa loh mengatakan bahwa itu tuh nggak adil, bahwa teman-teman kita yang di Bali itu banyak dari mereka yang bakal masuk neraka nanti dan sebagainya gitu loh. Tapi yang Ayub itu balik lagi, kisah Nabi Ayub itu betul-betul sangat menarik banget. Saya cuma mau bilang yes. BTW saya udah membuka diri banget kalau sama Kristen. Saya udah mulai dikit-dikit mencoba Alkitab. Saya mempelajari bahwa Yesus itu betul-betul disalib pada hari Jumat, terus dimakamkan oleh Yusuf Arimatea, bangkit pada hari Minggu. Setelah bangkit, sahabat-sahabatnya pada melihat dia sampai rela untuk mati gitu loh, untuk mempertahankan kesaksian dia bangkit gitu. Jadi ya saya minta doanya kepada Abang, mungkin mudah-mudahan Tuhan Yesus mau ya untuk mendatangi saya, dan saya udah terbuka banget. Jadi kalau misalkan Yesus datang, saya pernah ngomong sama Gungu Gembul nih di channel YouTube saya pernah datang Gungu Gembulin. Saya pernah ngomong kayak, kalau misalkan Tuhan itu datang pada saya gitu loh, Tuhan Yesus datang pada saya nggak bakal nolak gitu loh. Cuman ya saya belum didatangi aja Bang. Jadi mohon doanya Bang. Iya, saya ngerti Bang. Jadi saya sendiri pun kalau bicara tentang keselamatan nggak berani sembarangan ngomong ya. Jadi pengalaman Abang, pemikiran Abang saat ini, saya rasa itu adalah jalan hidup Abang bersama dengan Tuhan. Saya akan turut berdoa Abang menemukan kebenaran sejati. Semoga, karena kemurahan Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan. Amin. Jadi termasuk apa istilahnya ya, hanya dia yang berwenang menentukan masuk atau tidak masuk gitu Bang. Tapi saya akan berdoa buat Bang God and Beyond. Cuman karena berdoa, saya kan nggak mungkin saya bilang God and Beyond Bang namanya. Kalau Abang paham maksud saya doain apa gitu, atau ya udahlah apa namanya ya. Ya intinya begini dah, kita yakin Tuhan itu maha kuasa ya. Pokoknya inti Abang hadir siang ini sudah hadir. Amin. Makasih Abang ya. Saya izin dulu untuk siap. Iya, siap. Oke, baik. Iya, siap. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang God and Beyond.